Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang non-fiction prose. Ya, sebelumnya telah dibahas tentang analisa novel dari fiction prose. Kita akan membahas hari ini yaitu tentang non-fiction prose ya. Oke, jadi secara umum non-fiction prose itu adalah sebuah tulisan yang menarik tentang kejadian yang nyata. Ya, oke, kita lihat beberapa pengertian tentang non-fiction prose. Di sini banyak sekali ya. Oke, yang pertama bahwa non-fiction prose ini atau prosa non-fiksi ini merupakan sebuah atau dikatakan kategori yang luas ya, yang juga memiliki subgenre ya, yang mana non-fiksi ini bisa dikatakan tulisan yang kreatif seperti halnya tulisan pribadi gitu ya, atau esai, ataupun yang bersifat faktual, seperti halnya karya ilmiah ya. Kemudian prosa non-fiksi ini mungkin juga bisa juga dikatakan menggunakan bahasa hiasan ya. Namun tidak seperti puisi atau fiksi yang merupakan bagian dari fiksi ya, poetry ini atau puisi ini. Nah, terkadang yang non-fiksi ini atau non-fiction prose itu menceritakan sebuah cerita ya, menceritakan sebuah cerita seperti autobiografi. Nah, itu contohnya. Atau juga kadang-kadang bisa menyampaikan informasi kepada pembaca. Itu pengertian dari non-fiction prose. Kemudian pengertian yang lainnya bahwa prosa non-fiksi ini merupakan jenis tulisan yang menggunakan teknik yang sama dengan yang bentuk fiction atau fiksi dalam rangka untuk membuat tulisan yang menarik tentang peristiwa yang nyata. Itu ya pengertian yang kedua. Kemudian pengertian yang berikutnya bahwa non-fiction prose ini didasarkan pada peristiwa dan orang-orang yang terlibat di dalamnya itu nyata ya, dan bukan imajinasi si penulis ya. Itu pengertian yang ketiga. Nah, pengertian berikutnya bahwa non-fiction prose ini terdiri dari laporan berita ya, kemudian juga karangan-karangan yang berbentuk gitu ya, karangan-karangan fitur, kemudian juga ada esai, editorial ya, buku-buku teks ya, karya yang bersifat sejarah maupun biografi, atau karya lain yang menggambarkan atau menafsirkan fakta-fakta ya, dan menyajikan penilaian maupun pendapat atau opini ya. Itu pengertian yang keempat dari non-fiction prose. Nah, berikutnya tujuan di sini ada tujuan ya, atau maksud daripada pembuatan non-fiction prose ya. Di sini tujuannya yang pertama untuk menyajikan kebenaran ya, untuk menyajikan kebenaran dan kesimpulan tentang dunia yang bersifat faktual, kemudian sejarah, sains, dan peristiwa terkini. Kemudian yang berikutnya, tujuan daripada dibuatnya teks non-fiction prose ini untuk membantu menciptakan non-fiksi yang menyenangkan dan menarik untuk dibaca. Tujuan lainnya adalah untuk menghibur atau untuk menginformasikan tentang kejadian atau informasi yang bersifat faktual atau nyata. Itulah tujuan dari dibuatnya karya non-fiksi ya. Nah, di sini ada beberapa karya atau hasil daripada non-fiction prose ya, ada banyak sekali. Di antaranya ada Waiting for Godot by Samuel Beckett di tahun 1952 atau antara 1953 dan seterusnya ya.
Oke, ada banyak di sini contoh-contohnya. Nah, kemudian kita akan bahas satu-satu tentang jenis-jenis daripada non-fiksi ini ya. Jadi ada beberapa yang termasuk ke dalam jenis non-fiksi. Ya, non-fiction prose. Yang pertama ada autobiografi. Ya. Nah, autobiografi ini merupakan kisah hidup seseorang yang ditulis atau diceritakan oleh orang tersebut. Nah, kemudian penulis autobiografi ini menceritakan pengalaman hidupnya sendiri, ya. Kemudian menulis dalam sudut pandang orang pertama menggunakan kata ganti seperti saya dan kami gitu ya. Oke, itu dari autobiografi. Nah, misalkan di sini contohnya Through My Eyes by Ruby Bridges Boy, kemudian Tales of Childhood by Roald Dahl, ada Sevion My Life in Tape by Savion Glover dan Bruce Weber. Nah, contoh dalam beberapa paragrafnya di sini ada When I was 12. Nah, di sini when I. Ya, I merupakan sudut pandang orang pertama ya, yaitu I. Oke. Jadi menggunakan sudut pandang orang pertama. Entah itu sudut pandang orang pertama tunggal ataupun jamak. Di antaranya ada tadi I, me, dan we. Itu autobiografi. Nah, kemudian yang kedua di sini ada biografi. Nah, ini biografi adalah kisah kehidupan seseorang yang nyata, yang ditulis ataupun diceritakan oleh orang lain. Kalau tadi autobiografi oleh orang itu sendiri ya. Nah, di sini seluruhnya ini meneliti dalam hal kehidupan si pelaku ya, yang menulis dalam sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau tadi orang pertama, entah itu tunggal ataupun jamak, kalau sekarang sudut pandangnya orang ketiga. Ya. Misalkan di sini kata entah itu sudut pandang orang ketiganya tunggal ataupun jamak. Misalkan contohnya ada he, ada she, dan juga they gitu ya. Oke. Nah, di sini misalkan Helen Keller, Rebellious Spirit by Laurie Lawler. Ya, contoh yang lain The Life and Death of Crazy Horse by Russell Friedman. Ya, ada Sky Pioneer, Photobiography of Amelia Earhart by Corinne. Nah, contohnya dalam beberapa kalimat di sini ya. An award-winning international journalist, Katie Price, discovered her love. Nah, ada kata her. Ya, dan juga di situ for news reporting when she, ada she. Ya, itu sudut pandangnya orang ketiga. Oke. Kemudian yang ketiga ada memoir. Nah, ini sebagian orang berpendapat bahwa autobiografi ini juga sama dengan memoir, namun ternyata berbeda ya. Nah, seperti halnya biografi, nah di sini autobiografi membawa pembaca melalui seluruh kehidupan orang itu. Tetapi dari sudut pandang orang tersebut, ya, sebuah memoir ternyata ini ditulis oleh orang tersebut, tetapi hanya tentang satu waktu atau peristiwa tertentu dalam hidup mereka. Jadi hampir mirip dengan autobiografi ya, yang ditulis oleh orang tersebut. Nah, di sini sedikit berbeda dengan autobiografi, di mana autobiografi berfokus pada kehidupan dan waktu, ya. Jadi berbeda dengan autobiografi, di mana autobiografi ini berfokus kepada kehidupan dan waktu dari karakter. Kemudian sebuah
Memoir ini memiliki fokus yang lebih sempit dan lebih intim pada sebuah ingatan, perasaan, maupun emosinya sendiri. Sebagai contoh, misalkan dalam beberapa kalimat, if I decided to write about my complete life up until this point, including growing up in Markham, the 5 years I spent in Waterloo, my time in Toronto, and eventually landing my teaching job, I'd write an autobiography. If I wrote a book about getting my first teaching job, when I had to apply to over 150 positions, I'd write a memoir. Nah, ini contoh dari memoir. Ya. Meskipun sudut pandangnya orang pertama sama dengan autobiografi, tetapi sedikit berbeda. Ya. Di mana memoir ini memiliki fokus yang lebih sempit dan lebih intim pada ingatan, perasaan, dan emosinya sendiri. Itu ya perbedaannya. Oke. Kemudian yang keempat ada jurnal, contoh dari non-fiction prose. Nah, jurnal ini merupakan serangkaian tulisan lanjutan yang dibuat oleh seseorang sebagai tanggapan atas pengalaman dan peristiwa hidup mereka. Nah, buku harian berisi deskripsi peristiwa sehari-hari. Sebuah jurnal dapat mencakup ya deskripsi tersebut. Ya. Tetapi juga berisi refleksi tentang apa yang terjadi dan mengungkapkan emosi dan pemahaman tentang hal tersebut. Ya. Misalkan tidak masalah apa yang Anda sebut tulisan Anda, ya, baik buku harian ataupun jurnal Anda, ya, selama Anda melihat perbedaan antara dua cara penulisan ini. Ini jurnal, ya. Jadi serangkaian tulisan lanjutan yang dibuat oleh seseorang sebagai tanggapan atas pengalaman dan peristiwa hidup mereka. Itu ya. Kemudian yang kelima ada articles atau karangan. Ini isinya harus yang bersifat segar ya atau baru dan ditulis pada subjek atau produk yang ingin kita uraikan. Nah, layanan tulisan karangan ini harus dilakukan oleh penulis yang baik yang memiliki pengetahuan yang kuat dalam subjek atau produk yang dijelaskan. Contoh misalkan komputer dan pendidikan di Amerika dalam dekade terakhir. Gitu ya. Ini contoh pembuatan artikel. Nah, komputer telah merambah setiap aspek pendidikan, ya. Dari taman kanak-kanak, ya, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Nah, angka-angka menunjukkan bahwa sekolah telah menghabiskan lebih dari 2 miliar dolar untuk memasang 2 juta komputer baru-baru ini. Nah, dengan peningkatan yang eksplosif situs di internet, ya, komputer telah mengalami peningkatan dramatis lainnya. Oke. Nah, ini contoh pengertian dari karangan. Jadi harus bersifat fresh dan ditulis on subject or product which we wish to describe. Contohnya tadi computers and education in America in the last decade. Ya. Baik. Kemudian yang keenam ada essay. Essay ini merupakan sebuah tulisan pendek yang sering ditulis dari sudut pandang pribadi penulis ya. Nah, essay dapat terdiri dari sejumlah elemen termasuk kritik sastra, manifesto politik, argumen yang dipelajari, pengamatan kehidupan sehari-hari, ingatan, dan refleksi penulis. Definisi esai ini tidak jelas, ya, tumpang tindih dengan definisi artikel yang tadi ya, karangan dan cerita pendek. Hampir semua esai modern ini ditulis dalam bentuk prosa, tetapi karya dalam bentuk syair disebut sebagai esai. Misalnya, An Essay on Criticism, karya Alexander Pope, and An Essay on Man. Ya. Sementara singkatnya biasanya mendefinisikan esai ini
sebagai karya-karya yang banyak seperti John Locke's ya, An Essay Concerning Human Understanding, and Thomas Malthus ya, An Essay on the Principle of Population provide counter examples. Oke, nah kemudian yang terakhir ada bukan yang terakhir ya, yang ketujuh ada diary. Nah, diary ini atau buku harian ya. Buku harian dapat mengambil banyak bentuk yang berbeda, tetapi pada dasarnya ya, diary ini tetap menjadi cara untuk merekam peristiwa sehari-hari. Nah, jenis buku harian yang lebih formal dapat berupa buku catatan, eksperimen, atau jurnal ekspedisi. Namun, jenis sebagian besar dari yang kita kenal adalah buku harian pribadi yang mencatat kehidupan kita sehari-hari, ini diary ya. Oke, ini juga termasuk ke dalam non-fiction prose. Yang kedelapan ada history. Nah, history ini merupakan artinya sejarah ya. Ini jenis penulisan non-fiksi yang menggambarkan peristiwa maupun era sejarah yang sebenarnya. Itu history. Yang kesembilan ada letter atau surat. Ya. Sebuah simbol biasanya ditulis atau dicetak ya. Yang mewakili suara pidato dan merupakan unit alfabet. Ya. Oke, itu pengertian pertama. Keduanya, pesan tertulis atau pesan cetak langsung atau pribadi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi. Itu pengertian yang kedua, bagian A-nya. Kemudian yang kedua bagian B-nya bahwa surat ini merupakan komunikasi tertulis yang mengandung hibah, biasanya digunakan dalam bentuk jamak. Ya, oke. Kemudian yang terakhir ada travelogue. Ya, di sini travelogue ini adalah catatan perjalanan ya, catatan perjalanan. Nah, biasanya berupa film atau buku yang ditulis dari buku harian perjalanan atau pembicaraan bergambar yang menggambarkan pengalaman dan tempat yang dikunjungi oleh wisatawan ya, atau bahasa kita si pelancong. Nah, penulis Amerika yang bernama Paul Theroux ini telah menerbitkan banyak karya sastra perjalanan atau tentang travel ya, literature. Nah, buku yang pertama kalinya sukses ini adalah yang berjudul The Great Railway Bazaar. Seperti itu ya. Nah, itu contoh 10 contoh dari non-fiction prose. Oke. Nah, untuk nanti kita akan membahas atau ya mencari contoh daripada non-fiction prose yang mana akan kita analisa ya. Oke, untuk non-fiction prose ini saya rasa cukup ya penjelasannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.